lagi sama saya Agus Bim Bim Selengean. Nang nggone channel YouTubeku Cak Tesi. Sekarang di sini saya nggak sendiri, ada tamu spesial. Halo Mas Is. Halo Apa Catet, alhamdulillah Ini sehat. juga ada Mas John. Halo Mas John. Nah, oke dulur, hari ini saya mau tanya-tanya sama Mas Is Special ID dan juga teman saya Mas John ini pingin tahu Special ID itu kayak apa. Oke Mas John, langsung aja takut nang wonge dhewe nang Mas Is. Pertama-tama terima kasih Cak Tesi sudah mengundang kembali Mas Is. Mas Is, saya termasuk salah satu follower si jenengan Alhamdulillah, siap. sosmed ya, YouTube terutama sama Instagram. Nah, Siap. ada beberapa hal, meskipun kemarin kan sudah pernah tayang itu di video pertama kan Cak Tesi nanya-nanya sampean. Saya pengen lebih sedikit mendalam lagi tanyanya. Ya, siap. Oke, Mas Is, Hmm. untuk awal-awal kisah Special ID kan sudah diceritakan. Gitu. Nah, untuk ini Mas Is, untuk cara membagi antara Special ID dan juga pekerjaan itu kayak gimana sih Mas Is? Apa pernah ada kendala nggak? Atau pernah ada momen pas waktu komandan nih, oh ini YouTubean terus saya enggak gitu. Iya. Gimana Mas Is? Jadi kalau saya kan kebetulan anggota kepolisian ya, tentunya saya mengutamakan yang pertama ya dinas dulu Mas ya. Dan kebetulan saya juga dinasnya di bagian humas. Humas kan berhubungan dengan foto, video, media sosial, kemudian berita online dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan dokumentasi ya. Ya termasuk salah satu itu yang mendukung saya untuk membuat channel YouTube ya. Kalau misalkan di Stadion Gelora Bung Tomo, saya melakukan peliputan itu ya memang tugas yang pertama ya. Jadi kebetulan ya selain tugas, saya bisa membaginya dengan konten YouTube itu tadi ya. Tentunya saya harus bikin produk dua, antara produk dinas dan produk YouTube saya gitu Mas. Kalau misalkan kita kayak buat podcast di luar dinas ya kita harus nunggu pulang dari dinas dulu. Baru kita bikin video. Kalau misalkan ada misalkan away ke luar kota kita pengen berangkat, ya kita harus tunggu momen di saat lepas dinas. Jadi nggak sampai mengganggu pekerjaan. Jadi prioritas tetap yang utama adalah pekerjaan, gitu Mas. Special ID, kok nama Special ID itu kondi Mas? Ya, Special ID itu pertama spesial itu dari channel saya yang pertama dulu ya. Saya bikin 2012 itu. Itu namanya The Special Indonesia. Special Indonesia itu dari angkatan saya kepolisian, The Special itu 35, The Special, S-nya kan 5, The Special. Cuma waktu itu saya belum mengenal betul bagaimana YouTube itu ya. Jadi video apapun saya upload, termasuk video jaga demo, video tentang kepolisian, video yang lagi viral itu saya upload di situ. Dan channelnya hilang, kena banned sama YouTube ya. Jadinya akhirnya saya bikin baru menggantikan channel yang lama, namanya The Special ID 35 yang sekarang. Spesial dari nama channel yang dulu. ID 35 itu ID itu Ismadianto nama saya. 35 itu angkatan saya di kepolisian Bintara 35. Ya jelaskan. Sampeyan takok ae Cak, takokno Special ID kok iso jeneng Special ID ku apa saiki tak takokno rek. Iya. Kan namanya Mas Is sendiri. Iya, betul. Apa mana Mas Indro sing kabeh ditakokno Mas John. Nah, ini kan kalau tak lihat kan subscriber Mas Is di YouTube dan Instagram kan tak sedikit ya Mas Is, banyak lah. Kira-kira pernah ketemu sesuatu hal nggak kayak biasanya kan subscriber besar kan identik kayak dihack, hilang akun moro-moro kayak gitu loh Mas Is. Pernah nggak kejadian gitu Mas? Alhamdulillah selama ini sih belum ya. Ya aja sampai Mas. Ya cuma ya kita punya tips terutama untuk channel-channel yang sudah besar ya kayak Instagramnya atau YouTube-nya. Sekarang kan banyak scammer ya. Hacker itu sekarang tekniknya pakai scam. Jadi kita di email kayak promosi video, kita bakal dikasih salary sekian, salary besar, tapi biasanya itu isinya itu game atau aplikasi yang kalau kita install di laptop kita yang ada login di akun YouTube kita, otomatis dia akan mengirim
data ke mereka. Jadi username, password itu otomatis mereka akan tahu. Jadi itu yang kehack. Kebanyakan itu. Jadi kadang kalau misalkan saya ada tawaran seperti itu, ya saya cek dulu di laptop yang nggak ada akunnya itu. Jadi laptop yang benar-benar netral, saya cek aplikasinya itu benar nggak game gitu. Kalau ternyata game nggak bisa dibuka, tapi aplikasinya aneh, yaitu kemungkinan besar. Percobaan dari hacker untuk meretas akun kita. Nah, terus jangan lupa akun itu selalu sandinya yang pertama yang rumit, terus jangan pernah kasihkan sandinya ke siapapun. Terus istilahnya kalau handphone itu misalkan ada akun YouTube-nya ya jangan buka-buka sing aneh-aneh kayak porno. Itu kan biasanya rawan disusupi kayak cookies-cookies yang bisa ngambil informasi dari handphone kita. Ya tipsnya sih kayak gitu. Selama ini yang akhirnya saya nggak pernah kena hack dari situ. Untuk lagi ini mungkin satu lagi Mas Is. Mas Is ini asli orang Surabaya berarti ya? Saya itu ada asli Sidoarjo, kelahiran Sidoarjo. Terus menikah sama istri saya asli Surabaya. Akhirnya pindah KK, pindah KTP ke Surabaya sejak tahun 2008. Akhirnya pindah. Udah lama. Iya. Setelah nikah itu langsung 2012 ya Mas. 2012 saya baru pindah KK ke Surabaya. Ber-KTP Surabaya. Untuk ini Mas Is, untuk visi ini sampai nanti melihat special ID itu loh. Maksudnya kan mungkin kan pasti orang punya, wah ini nanti punya akun begini, nanti saya pengen bawa ini. Mungkin masih ada pandangan nggak special ID ini seperti apa nanti ke depan itu? Jadi special ID itu sekarang lebih ke edukasi sih saya pengennya. Edukasi terutama di kalangan supporter. Jadi kalau kita pakai akun dinas, misalkan kita pakai akun humas, kebanyakan itu minatnya orang untuk akun dinas kan sedikit ya. Jadi kita bikin akun special ID ini banyak sekali kalangan yang masuk di situ, mulai dari kalangan polisi, TNI, ada supporter itu dari seluruh Indonesia, nggak hanya bonek, tapi memang kebanyakan bonek. Tapi banyak supporter lain yang ada di situ ya. Jadi saya ingin mengedukasi bagaimana sih cara menjadi supporter yang dewasa gitu loh, yang kreatif, tanpa istilahnya itu menjatuhkan supporter lain, terus tanpa adanya rivalitas yang nggak sehat, yang akhirnya ya timbul pertikaian yang menjadikan korban gitu loh. Jadi jangan sampai sepak bola itu kalian meninggal sia-sia karena sepak bola. Kan sepak bola tujuannya untuk hiburan semua kalangan ya. Jangan sampai hiburan itu menjadi kuburan. Gitu sih. Oh iya, Mas, sampean masuk Polrestabes, sebelum masuk Polrestabes itu sebenarnya di mana? Sebelum masuk, maksudnya sebelum jadi polisi. Saya kebetulan dulu STM, Cak Tes. Jadi lulus STM langsung jadi polisi. Saya bukan jadi dari orang kaya, saya dari keluarga yang sederhana, Cak Tes. Jadi orang tua saya itu kerjanya tukang bersih-bersih di sekolahan. Jadi SMP, kalau ibu saya kerjanya di kantin itu, sekolahan SMP itu. Jadi waktu habis UAN, saya kan sebenarnya pengen kuliah, meneruskan kuliah habis UAN di STM itu. Ternyata yang dikasih ibu saya uang 150.000 untuk daftar ke kampus itu kurang, Kak Tes. Sebenarnya saya pengen ke UNESA waktu itu. UNESA. Iya, ngambil jurusan listrik yang linear sama STM saya, listrik. Waktu itu pendaftarannya aja 250. Saya cuma dikasih uang 150 ya, Tes. Akhirnya kurang, saya memutuskan, ya bismillah lah saya cari kerja aja. Nanti kalau sudah kerja, insya Allah saya bisa kuliah. Akhirnya saya balik ke orang tua saya, uangnya saya kembalikan. Udah Bu, aku tak golek kerja aja gitu. Saya cari kerja aja. Kemudian setelah itu, ya mungkin ini jalan dari Allah ya. Bapak saya itu dapat dari security SMP itu tadi, anaknya daftar polisi. Ya kebetulan anaknya ibaratnya satu angkatan masih seumuran lah, ya seumuran sama saya yang baru lulus juga. Kasih brosur lah.
pendaftaran polisi. Saya itu waktu nggak paham sama sekali ya. Ada pendaftaran Bintara, ada pendaftaran Akpol. Ya saya pilih yang Bintara itu yang kuotanya lebih banyak. Yang kemungkinan kan keterima insya Allah lebih besar. Nah akhirnya itu mulai dari situ saya coba-coba untuk daftar polisi. Dan akhirnya alhamdulillah tanpa nyogok, tanpa kenalan si A si B, nggak ada sama sekali ya. Saya tes mulai dari awal di Polrestabes itu dulu namanya Polwiltabes. Dari 2.300 yang daftar diambil 100 orang, saya termasuk ada di situ. Rezeki ya. Iya, alhamdulillah rezeki. Akhirnya saya bisa kerja, saya bisa langsung kuliah juga di Ubara, ambil jurusan hukum. Langsung mlebu nang Polrestabes berarti Mas. Pendidikan dulu Cak Tes. Habis tes-tesnya di Polrestabes, semua tes lulus, mulai dari tes akademis, tes kesehatan 1, kesehatan 2, psikologi, wawancara, tes fisik, kemudian pantukir, lulus pendidikan di SPN Mojokerto Bangsal. Itu saya mendirikan 6 bulan, terus magangnya magang 3 bulan di Polrestabes. Dulu nggak magang di Polrestabes sih, dulu Polres Surabaya Utara yang sekarang jadi Polsek Bubutan. Iya, Dulu itu Polres. Terus balik lagi ke SPN 1 bulan, baru itu penempatan. Penempatan alhamdulillah kembali ke Polrestabes. Akhirnya penempatan di situ. Sekarang tahun berarti dari 2007 tak Guys? Saya 2007. Alhamdulillah berarti rezekinya ada gitu ya. Iya. kabeh ku sing ngatur ku Gusti Allah. Iya betul Cak Tes. Tapi tetap kudu ikhtiar Cak Tes. Kita ikhtiar dan doa ya. Ketemu sing sabar ya kang Gusti Allah pasti ana dalane. Nah, itu benar. Berusuh. Oh, mate sing ngepen takokno. Kalau ini terakhir ini Mas Is, biar nggak ganggu waktu nih jenengan. Oh, santai kok Mas. Special ID ini kan istilahnya kan kayak anak angkatnya sampean, anak kandung ya. Special ID kan. Gimana kan sampai membesarkan Special ID. Apakah nanti ke depannya ada gambaran lagi untuk membuat anak-anak baru lagi nggak dari Mas Is ini? Kalau Special ID mungkin ada anak baru-baru lagi gitu. Kalau sebagai konten kreator ya ini pertanyaannya ya. Kalau kedepannya sih lebih membesarkan itu dulu sih. Itu dulu, membesarkan itu dulu. Karena sekarang kita mau bikin konten susah karena sudah banyak YouTuber yang bermunculan lagi ya. Kita mau bikin konten kuliner sudah banyak ya. Kita mau bikin konten supporter pun memulai dari awal sudah banyak sekarang. Ya jadi kalau kalian mau bikin channel YouTube ya sesuai dengan passion kalian gitu loh. Kalau kalian passionnya di bidang olahraga atau seni, ya kalian harus tekuni itu. Kenapa sih harus di passionnya? Karena dengan kita di passion itu, maka kita bisa konsisten. Kalau kita ibaratnya ikut-ikutan, ya atau yang dikejar uang, ya pasti kita nggak akan bisa konsisten. Karena kita terpaksa gitu loh bikin YouTube untuk suatu hal, tapi kita nggak bisa konsisten. Ya saranku ya yang hobi kalian itu ya jadikan YouTube sekalian gitu loh. Jadi YouTube bukan sebuah pekerjaan atau penghasilan utama, tapi itu merupakan hobi yang bisa menghasilkan. Hobi yang dibayar istilahnya. Tuh ya, tapi ya butuh kerja keras itu tadi. Kita kan nggak bisa instan kan. Kita bikin video, ngedit video, kemudian bikin thumbnail dan lain sebagainya. Ya butuh usaha yang lebih lah kalau misalkan mau maju terus. Tuh, Cates. Oke. Nah, iki kabeh kan sering WA, DM. Takokno ya, Mas isu asline bonek apa biyen gek tadi bonek tak koyo apa. Seneng Persebaya iku kapan? Mulai jadi bonek iku kapan? Ya, jadi dulu Cates. Ya ibaratnya aku arek-arek kampung ya nang Sidoarjo iku kan ya bonek ya. Aku sempet dijak arek-arek ya gandol niku nang Tambak Sari, tapi gak dioleh karo bapak ibu iku gak dioleh. Wes ojo bonek-bonek. Kono pengen kisru ta. Bonek iku kan biyen sawangane ya ora dhewe nang Tambak Sari tak tes koyo ngono to. Akhirnya saya sebagai anak yang baik waktu itu nuruti bapak ibu wes gak budal aku asli kepowing ya tes nang Tambak Sari ku ya apa ya akhirnya keturutannya di polisi juga 2007 saya jadi polisi
kemudian ngepam pengamanan maksudnya di Gelora 10 November ya, itu baru tahu euforianya bonek itu kayak apa sih aslinya. Wih, kok ini ternyata ya. Ya aku tahu baik buruknya sih. Baiknya itu ya bonek itu supporter yang kompak, ya yang solid ya. Mulai dari ya dulu kan masih dirijanya yang anu ya famous ya Cak Amin Gimbal itu kan. Amin Gimbal, Cak Tesi paling cek nabu anu perkusi kali. Itu dari situ ya positifnya itu wah bonek iki berbeda dengan supporter yang lain ya. Saat timnya lagi terpuruk dia itu tetap hadir, mau hadir kayak sistem sistem ya misalnya gaji pemain ini telat dia nggak tinggal diam, dia demo. Dia mau menyuarakan suaranya untuk didengar. Dia itu bukan supporter yang pasif, tapi supporter yang aktif. Mulai dari saya ngikuti demo-demonya, demo tentang PSSI, demo tentang apa, saya ikuti, saya selalu hadir untuk mendokumentasikan di situ. Dari situ saya cinta akhirnya. Akhirnya mulai. Iya dengan bonek. Tapi bonek sekarang sudah jauh lebih baik dari yang dulu ya. Kalau yang dulu ya masih munggah ke stadion, penek lewat syal gitu. Aku berarti ya. Lewat syal terus sing ono sing nunut lik. Lah terus biyen ya masih melecehkan perempuan, sekarang udah gak ada lagi. Pelecehan-pelecehan di gang-gang itu saya tahu. Tapi bonek sekarang berubah nggak kayak gitu. Sekarang lebih boys lah, lebih dewasa. Kayak Bonitae biyen sing teko ya ngono iku ya toh. Soalnya gak wani toh. Jangan biyen sport ambek bonek ku wedi, Pak. Tapi saiki sebuah passion. Bonek ku kaya apa ya, mengalami kultur yang modernisasi lebih baik dan disukai semua kalangan gitu. Itu sih. Mulai dari situ Cak Tes, aku akhirnya wah, yo mau nggak mau akhirnya nyemplung nang bonek itu wow. Karena tahu bagaimana bonek itu di lapangan seperti apa. Terus ya. Apa mana sih sampean takok nopo nang kene lho. Ini kalau sekarang wis cukup anu lah, enggak sih, wis cukup puas lah. Tapi nanti suatu saat lek pengen takok meneh oleh lah ngundang. Oh, siap. Boleh lah ya. Boleh. Terima kasih loh. Iya. Oke, dulur, iki Mas iki biyen yo padha wae rek bonek, tapi akhirnya saiki jadi pihak polisian tapi tetap yo nang ngone bonek. Makanya Special ID iki juga bisa membangun nama bonek juga. Mulai teko YouTube Mas Is, konten-kontennya Mas Is juga. Berarti yo ayo tetap didukung terus nang ngone channel Mas Is Special ID, cok lali tetap didukung, di like, di komen, subscribe, tetap komen iku cok komen rasis. Kok kabeh sing apik. Betul. Oke. Tapi momen anu Jates. Momen sing nggak pernah tak lupakan di Stadion Gelora 10 November, itu saat aku masih pegang tameng. Kang Tameng lek wis mulai lek seri kisru apa maneh kalah. Lah iku mulai kadang ono uncal-uncalan Jates menisor ya. Sing tak eling iku uncalan Banyoyo ya, Tes. Iku tahun-tahun Iya. Dadi uncalan kan wis siap tameng ngene. Das gak kena to, tapi muncrat ngono lho. Tapi pesing, jancuk iki oyo cuk aku ini. Iku sing momen sing mungkin gak tak terlupakan ya di stadion gua. Sing gitu. Ya soalnya toiletnya kan gak ono. Ngoyone ya nang pojokan ndukur iku. Dadi nyelebet nang tribun. Kadang ndukur dhewe pojok, banyune kan mudhun. Sampai arek-arek kok sampai ngamuk. Iku sih sing tak eling omene. Nah, iya makane iku apa kayak ngene iki saiki aku kepengin takok masalah liga iki kayak apa Mas? Krungu lah. Sapa ngerti oleh kabar. Ya lek liga sih anu sih. Ya insyaallah Desember sudah bisa dimulai, tapi ya itu tadi butuh perubahan ya. Kalau misalkan dimulai hanya sekedar dimulai ya kejadian seperti yang lalu-lalu bisa terulang. Kalau dimulai lagi ya harus dengan perbaikan yang signifikan untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti di tragedi Kanjuruhan itu sih Cates. Mungkin terakhir Mas Iso. Iki waktu zamannya Tambak Sari biyen kan emang bonek kan tidak ambek polisi. Tentara, panpel, berarti bonek iki sering
tawuran terus sampai Mm-mm. polisi sampai Betul. toko sampai anakku dhewe yo kena gebuk yo. Tapi alhamdulillah mari ngono zamane Pak Coki nang Tambak Sari, mari ngono Pak Iqbal. Pak Iqbal lah akhirnya sampai saiki teman-teman bonek iki sering koordinasi sama Polrestabes sampai mulai zamane Pak Iqbal 2017, Pak Rudi 2018, marono 2019 Pak Sandi. Nah, 2020 Pak Isir tepaan karo bal-balan. Iya, pandemi. Iya pas pandemi. Aku mulai teko iku aku mulai seneng berarti berhubungan polisi ambek supporter iki bener-bener apik ngono Mas. Berarti Betul. akhirnya ya ono enake ono gae. Enake kan jangan sampai kita dibentrok karena kan emang bodo-bodo Surabaya kan eman. Iya, betul. Dan juga apa aku ki yo seneng delok diundang bolak-balik diundang nang Polrestabes nang ngene Polda barang ternyata yo alhamdulillah yo enak berarti kaya apa kesan-kesane sampean merasa pas saiki bonek wis tidak ambek polisi ambek zamane biyen sampean sing pas sik diserangi ambek Iya. Jadi dengan adanya hubungan yang baik ya Cak, antara kepolisian dengan supporter, atau supporternya lokal kalau di Surabaya kan bonek. Ya itu lebih mudah untuk berkoordinasi Cak Tes. Dalam artian kalau dulu kan nggak ada koordinasi seperti itu ya. Saya bilang tawuran akhirnya ya dengan tindakan yang represif. Sekarang berbeda. Kalau ada rusuh ya tinggal panggili aja yang mentolan nih, dikandani. Ya apa caranya ben anak buahmu itu aja sampai rusuh. Ya apa caranya lebih dewasa. Dengan pertemuan-pertemuan ini akhirnya apa ya menjadi kulturnya menjadi berbeda. Jadi mereka kayak Cak Tesing ini iki iso ngandani anak-anak buahe ben ojo rusuh, wis ojo rusuh sampai ojo rusuh nang stadion, ojo rusuh nang jopo polisi ku padha koyo bagiannya awak dhewe. Tujuannya polisi itu apa sih? Mengamankan pertandingan supaya pertandingan berjalan aman, tertib, lancar gitu. Kalau aman, pertandingan aman, lancar ya insyaallah liga akan lancar bergulirnya gitu loh. Hiburan tetap jalan. Anggota ya ibaratnya kayak aku ini seneng bal-balan ya. Ono sing gak seneng bal-balan ya ono. Ibaratnya wis dak mulai nah wis pegel ngene iki kan ya ono ya ta. Kalau kita ya suka bola ya pasti menikmati suasana. Yang lain gak seneng iki sing kon ngepam malas wis nang ngono ya aja sampai sing sumpek-sumpek ngene iki digarai ngono lho. Iya. Jadi mereka polisi juga punya keluarga di rumah. Jadi mereka pengen pertandingan ini berjalan lancar, bisa pulang dengan selamat, di rumah ketemu keluarga. Sama seperti supporter juga kan, pengen hiburan, pengen menang, balik nang omah ketemu keluarga yang mana. Gitu. Oke. Wis ta Mas Hendro. Sampun, Tata sih terima kasih. Penuh terima kasih. Dulur di bincang-bincang dengan Mas Is Special ID 35 nang YouTube saiki di senengi wong bonek-bonek sak Indonesia. Alhamdulillah ya. Indonesia, Ya matur nuwun supportnya buat dulur-dulur. Ada yang kenal nang Special ID ketemu Mas Is nang ibu, Special ID. Alhamdulillah. Oke Mas Is, matur suwun aku ya. Wis teko nang ngene channel YouTube. Sudah diundang ke sini. Siap, terima kasih. Thank you Mas. Ya. Oke, dulur sakmene ae teko aku kok ketemu maneh nang ngene channel YouTubeku bahas-bahas masalah dunia supporter, ya perdamaian, ya bahas Persebaya, bahas apa lah, yang penting tetap dukung aku terus nang ngene YouTubeku. Ojo lali di like, komen, subscribe, ojo lali like, komen, ojo rasis. Tetap sak duluran saya mati, sak duluran teko ati. Salam satu nyali. Wah. Oke. Thank you. Mas. Siap. Thank you, Mas. Siap.